Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum. Dan di studio juga sudah hadir para tamu undangan. Selamat malam semuanya. Baik, seperti biasa, saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang sudah tidak asing lagi tentunya. Ada Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM HUM yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Bagaimana kabarnya nih Cak Bowo? Alhamdulillah baik-baik Mbak Maria. Rapi sekali ya hari ini. Amin ya, perpaduan. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol soal kabar yang sekarang sedang menghebohkan. Jadi adanya situs nikahsiri.com nih Cak Bowo yang katanya disebut-sebut sebagai bentuk prostitusi online yang dibungkus dengan istilah keagamaan nikah siri. Nah, dilihat dari sisi hukum bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, memang di dalam perkawinan itu ada Undang-Undang Nomor 174 ya. Iya. Undang-Undang Nomor 174 itu adalah merupakan satu bagian tentang terwujudnya perkawinan yang bahagia, sejahtera, lahir maupun batin. Sehingga kalau ada perkawinan itu harus tercatat di dalam pengulu atau KUA sebagaimana di dalam undang-undang negara, kan begitu. Ikatan itu harus tercatat. Betul. Ya. Baik non muslim ya maupun muslim tercatat. Kalau non muslim itu di KUA di catatan sipil tercatat namanya akte perkawinan. Betul. Jadi itu merupakan satu bagian yang apa bedanya kawin siri dengan kawin yang dicatat negara? Kalau kawin siri yang dinamakan perkawinan sahnya perkawinan menurut Islam atau menurut undang-undang hanya tercatat ya Undang-Undang 174 yaitu ada calon suami, calon istri, ada walinya atau wali hakim, ada pengulunya, ada maharnya, kan gitu, ada ijabnya, itu sahnya. Nah, ketika sudah ijab ya toh baru diberikan yaitu calon suami dan istri, kan begitu. Calon suami dan istri itu ada yaitu namanya akte perkawinan. Tapi kalau enggak cukup dengan mudin atau kiai dan sebagainya, tapi tetap namanya siri itu hanya tidak tercatat, tetapi menurut ini di depan apa ya sah. Oleh karena banyak kawin siri itu merupakan satu bagian dari poligami. Kalau poligami itu memang seorang istri memberikan izin pada suami untuk nikah dikarenakan ada persetujuan dari istri, sehingga ada persetujuan istri baru diajukan ke pengadilan agama, yaitu namanya izin kawin lebih dari satu, sehingga kalau dapat rekomendasi, dapat izin baru bisa poligami. Nah, kalau di posisi Indonesia, negara Indonesia, nah memang Indonesia tidak ada namanya sistem poliandri atau prinsip poliandri. Kalau poliandri itu yaitu seorang istri, seorang wanita kawin lebih dari satu. Nah berbalik kalau poliandri, kalau di sini memang sistem poliandrinya ada. Demikian itu tadi yang perbedaan ya antara nikah siri dan juga nikah yang dicatat secara legal oleh negara ya. Nah, kalau dikaitkan dengan situs nikahsiri.com ini yang lagi heboh-hebohnya yang dikatakan sebagai bentuk prostitusi online gitu ya di dalamnya ya. Nah, ini sebagai pemilik dan juga penyedia layanan situs ini kan memang sempat dikatakan sebagai salah satu bentuk penyedia perdagangan manusia. Seperti itu, secara tidak langsung ya, karena di situ juga ada yang namanya lelang keperawanan, seperti itu tuh Cak Bowo. Nah, kalau ada persoalan tadi hukumnya, ada Undang-Undang 11 tahun 2008, ada pasal 27 dan 45. Pasal 27 ya ini yang menyediakan, yang mendistribusikan, yang menyediakan, ada hubungan dengan di online, tawar menawar, kan begitu. IT-nya. Betul. Nah, ancamannya pasal 45-nya yaitu ayat 1, 2, 3 sebagaimana di pasal 27 kena ancaman 6 tahun. Kalau itu berhubungan dengan tadi mempropagandakan, mempromosikan, cara mendistribusikan dengan cara online, kan begitu. Hal-hal yang berbau pornografi seperti itu ya. Nah, kalau pornografi ini lain. Nah, pornografinya ada. Ada sendiri ya. Ada sendiri, kena ini. Jadi ada dua. Kalau dipornografikan ada ini telanjang, ada buah dada, buah apa, pokoknya itu kena lah. Oleh karena itu
ada dua perpaduan kalau di sistem online itu kena undang-undang IT dan pornografi. Nah, namun demikian ketika tidak dipornografikan kan ini orangnya ya, yang apa produsernya katakanlah kena. Iya betul, sebagai penyedia fasilitas ya. Kena. Betul. Nah, sekarang ini kita bicara masalah nikah sirinya. Kalau nikah siri tidak ada, tidak ada loh ya. Pidananya loh nikah siri tidak ada. Karena dianggap dewa kecuali di bawah umur ya kena. Nah, contohnya kalau online ini kan dilihat dari mana, katakanlah propagandanya atau pendistribusikan KTP. Kalau sudah punya KTP kan dilihat, oh KTP-nya 18 sih, tidak masalah. Makanya ini perlu ada sesuatu yang berhubungan dengan WA dan Facebook dan lain-lainnya ya. Ini hati-hati, jangan sampai seperti ini bahwa hal-hal sifatnya promosi, mengolok-olok, membenci, kebencian dan sebagainya nanti kena WA itu ya. Oleh karena harus hati-hati, jangan sampai nantinya padahal nggak sengaja, tapi dia masuk di online IT kena loh Mbak. Padahal itu hanyalah main-main, tapi kalau beneran ya kena dong. Iya. Oke. Nah, Cak Bowo, kemarin menurut KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, memang disebut-sebut situs nikahsiri.com itu sebagai bentuk perdagangan manusia gaya lama, tapi sudah dimodifikasi ulang gitu ya, karena di situ ada namanya lelang keperawanan untuk kawin siri dan juga kawin kontrak dengan syarat usia minimal 14 tahun. Nah, padahal di sini kan 14 tahun masih anak-anak ya, Cak Bowo. Nah, seperti itu berarti kan artinya bisa dijerat juga ya untuk pasal human trafficking, eksploitasi anak dan istri. Bagaimana menurut Cak Bowo? Bisa kena juga ya. Ancamannya berapa lama? Ancamannya lebih tinggi ya. Anak itu minimal 5 tahun itu main-main tuh. Minimal 5 tahun. Bisa sampai 12 tahun itu. Oh, seperti itu ya, Cak? Iya, sampai 15 tahun. Sampai 20 nggak main-main kalau itu. Kalau itu beneran ya, tapi kan itu kan hanya promo asusila-nya, maka kena IT. Kalau beneran ketangkap, main-main tuh ancamannya. Maka yang ditangkap adalah satu, yaitu IT-nya kan. Kan nggak mungkin trivialnya kan nggak mungkin dikarenakan tidak ada fakta, tidak ada bukti bahwa itu di bawah umur. Cuman hanyalah sebagai propaganda, promo dan sebagainya. Nah, inilah sehingga ini dipakai suatu mata pencarian. Betul, dibisniskan begitu ya. Jangankan seperti itu ya. Ada contohnya bisniskan seorang mencarikan ya. Pria berhidung belang mencarikan wanita tapi sudah usia loh ya di atas 18 sebagai mucikari lah istilahnya ya. Kalau dulu gua lama itu namanya ya germo, tapi sekarang itu mucikari kena juga. Ya main-main kena bisa. Ancamannya berapa lama itu Pak? Kalau mucikarinya sih nggak begitu 1 tahun, tapi bisa ditahan kena ini asas spesialisnya, lex spesialisnya kena. Karena merupakan dari pasal 21 ada merupakan bagian dari perkecualian. Jadi pasal 506-nya kena. Jadi sekarang kena kalau mucikari. Nah, ini perlu diperhatikan, jadi harus memang kalau benar-benar memberantas mucikari ya toh hal-hal berbau itu banyak sekarang. Toh pemerintah Surabaya itu loh banyak itu. Yang seperti itu buka-buka itu pijat dan sebagainya banyak, ternyata nggak diberantas itu. Terang-terangan ya. Terang-terangan, karena ada backingnya itu, backingnya ya dari kepolisian juga. Banyak itu kalau saya tunggu satu persatu banyak. Tapi kenapa kok nggak dijerat? Ya karena backingan. Nah itulah perlu diantisipasi ya, untuk introspeksi bagi Polri sendiri ya. Itu banyak itu. Kalau jerat jangan ya. Bu Risma kalau contohnya ini, Doli diberantas. Jangan Doli, yang lainnya diberantas juga. Berarti apa? Nah itu makna dari diskriminasi seperti ini. Apa harus tunggu laporan dulu dari masyarakat? Nah, di laporan nggak ada, banyak orang tahu. Tapi Bu Risma diem aja, karena kuat. Pakai backing kuat, bener saya ngomong. Banyak itu. Oke. Bener. Tapi kenapa membiarkan seperti ini? Ini biar nanti, saya bukan menanjangi suatu persoalan mucikari, gendaan. Kalau itu terang-terangan melalui online kan. Kalau ini terang-terangan, tidak ada masalah. Lebih baik terang-terangan daripada pakai online kan gitu. Pakai online banyak orang melihat. Nah itu harus
dipetakan juga. Maka dengan demikian adanya seperti ini perlu diintrospeksi bagi khususnya para penegak hukum yang khususnya merupakan satu bagian yang bisa menjerat mucikari banyak di Surabaya. Setelah Doli tutup, sekarang ke ya panti-panti dan sebagainya itu banyak sebenarnya. Benar saya ngomong. Tapi kenapa kan diberantas? Nah inilah kan. Jadi janganlah kalau memang hukum itu bisa, kenapa nggak semuanya kan? Kok dilindungi? Bapak Kapolda biar tahu, Kapolres Tabes biar tahu. Banyak ini Surabaya. Kenapa kok nggak diberantas? Nah dari apa? Ini menjadi satu pertanyaan masyarakat biar tahu aja, sekedar tahu aja. Jadi itulah yang makna dari mucikari dan germo, yaitu siapa saja ya toh yang mencari ya sebagai perantara ya, semua perantara dan sebagainya. Nah kata-kata mucikari kalau bahasanya germo ya toh itu diartikan siapa-siapa yang mencari keuntungan dari bisa mempelakukan menyediakan perbuatan cabul antara seorang laki-laki dan perempuan, kena sudah. Itu betul. Arti 506 mucikari ya. Kalau dulu memang ada sesuatu, apakah ini kalau dulu di Doli dan sebagainya itu ada perdanya kan, tapi sekarang sudah tidak ada ya, harus diberantas. Kalau itu memang benar-benar konsen, jangan hanyalah akhirnya apa? Akhirnya yang kelihatan di depan mata diberantas jangan kelihatan. Nah itulah kalau kita bicara mucikari ya, bicara germo ya itu. Ya memang beratnya seperti kita mencari jarum dalam tumpukan jerami ya, memang harus satu persatu dan butuh waktu juga. Mungkin ya akan lebih baik kalau didukung dengan laporan dari masyarakat ya Cak Bowo, tentunya begitu ya. Loh, kalau kejahatan kenapa laporan? Apakah sekarang kalau memberantas narkoba, korupsi harus laporan? Tapi kalau itu nggak usah laporan dong, model A saja. Jadi kalau polisi mencari kejahatan dong. Nah, kalau katakanlah kejahatan di jalan seperti mucikari, berantas, bukan hanya dibiarkan. Masa saya yang nunjukin satu persatu, kan nggak? Ya itulah namanya nggak fair ya. Nah itu jadi masyarakat itu biar peka terhadap hal ini ya, hal-hal di sekitarnya ya. Karena memang kalau kita lihat dari situs nikahsiri.com juga berawal dari laporan dari masyarakat, akhirnya baru ditindaklanjuti kan, seperti itu ya Cak Bowo. Nah, ada laporan pengaduan ya, saya dengan betul. KUHP 12425 ya. Betul. Yang gara-gara heboh di medsos, akhirnya banyak yang komen, mulai dari lapisan bawah sampai lapisan atas komen semua. Itulah biar tahu ya, kalau ada seperti itu di medsos itu baru ada laporan. Nggak usah laporan. Namanya kalau polri itu kejahatan kan, mencari satu kejahatan. Mencari. Ada sesuatu yang kelihatan, kenapa nggak ya model A aja laporan kalau itu. Contohnya kalau ada narkoba, laporan dari masyarakat dan sebagainya ya. Nah itulah dari situ, sehingga kalau seperti itu harus ada suatu gerakan dulu ya. Jangan sampai satu sisi nggak diberantas, satu sisi berantas kan nggak. Maka dengan demikian perlu sekali apa arti mucikari, apa arti germo, apa arti kansiri, apa itu pasal 284 dengan adanya seorang calon suami dan bukan calon ya, suami istri yang melakukan perbuatan 284 zina, kena kan 9 bulan kalau itu pasalnya, atau 279 KUHP kena. Jadi pula ya 284 sama 279 ya. Nah yang dikatakan kami sini tadi ya. Cak Bowo, kita akan break sebentar ya Cak Bowo, kita akan lanjut lagi nanti, dan pemirsa kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Hukum di Mata Bowo.